kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini Sabtu 15 Juli 2023. Pada peringatan Santo Bonaventura Uskup dan Pujangga Gereja ini, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai dengan 33. Doa dipimpin oleh Suster Maria Magda PRR dan renungannya oleh Suster Maria Angelika PRR. Mari kita mengawali hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami sekalian. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya melalui santapan rohani, tubuh dan darah-Mu yang kami sambut setiap hari memampukan kami untuk mampu melihat Engkau dalam kenyataan keseharian hidup kami. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai dengan 33. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya.
Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, tema permenungan kita hari ini, jangan takut. Ketakutan merupakan suatu perasaan manusiawi yang seringkali dialami oleh setiap orang. Seringkali kita merasa takut akan hidup kita, dan terkadang kita juga takut akan iman kita. Hal ini membuat kita merasa tidak bebas. Kita menjadi pribadi yang cemas dan gelisah. Terlebih ketika kita mengalami sebuah masalah di dalam hidup kita, di tempat tugas kita, di masyarakat sosial, maupun di dalam keluarga kita. Namun, rasa takut ini masih bisa diatasi melalui latihan-latihan rohani. Kisah Injil yang kita renungkan pada hari ini merupakan kelanjutan dari kisah Injil kemarin. Dalam Injil hari ini, Matius masih menggambarkan ajaran Yesus tentang kebahagiaan dalam setiap penderitaan. Memang Tuhan Yesus Maha Tahu, Dia mengetahui begitu banyak tantangan yang akan dihadapi dan dialami oleh para murid-Nya, dan juga bagi kita semua yang adalah saksi-saksi iman. Namun Ia memberikan kepada kita kekuatan dan keteguhan iman bahwa kita tidak berjalan sendirian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus selalu menyertai kita dengan Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita. Roh Kuduslah yang menguatkan dan memberikan keberanian kepada kita untuk terus-menerus memberikan kesaksian tentang Yesus yang rela mati untuk menebus dosa kita dan yang telah bangkit dari alam maut. Seberat apapun masalah yang kita hadapi dan yang dihadapi oleh para murid Kristus, semuanya tidak melebihi apa yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Pada hari ini kita dikuatkan oleh Tuhan Yesus dalam sabdanya. Yesus mau memperteguh keyakinan kita untuk tidak takut mewartakan dan memberikan kesaksian tentang dirinya. Bapanya di surga pasti selalu memperhatikan dan menyertai hidup kita lebih dari ciptaan yang lain. Karena itu kita sangat berharga di hadapan Bapa. Dengan demikian Allah Bapa di surga akan memberikan kemudahan dalam hidup jika kita benar-benar setia untuk menjadi saksinya dalam mewartakan kabar sukacita tentang keselamatan yang berasal daripadanya. Oleh karena
Karena itu, marilah kita dengan penuh semangat dan keberanian selalu siap sedia untuk mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Janganlah kita merasa takut dan cemas untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Jangan takut menjadi saksi Kristus, taruhlah kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dia selalu menyertai kita jika kita benar-benar hidup sebagai murid-murid-Nya. Tuhan Yesus sendiri akan membimbing hidup kita dan agar kita berani memberikan kesaksian tentang karya keselamatan Allah dengan penuh sukacita. Seperti Nabi Yesaya yang berkata, "Inilah aku, utuslah aku." Semoga. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk umat Katolik yang berada di seluruh dunia. Kiranya iman kita semakin dikuatkan melalui perayaan Ekaristi yang kita ikuti setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk para imam, biarawan-biarawati, para katekis di mana saja mereka berada, yang senantiasa mewartakan kerajaan Allah. Kiranya mereka juga semakin diberikan rahmat kesehatan yang baik dalam melakukan pelayanan dan pewartaan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang miskin dan papa, kiranya Tuhan boleh memberikan kepada mereka rahmat kekuatan, dan semoga melalui santapan tubuh dan darah Kristus yang mereka terima pada hari Minggu, pada hari raya, dan juga setiap hari yang mereka ikuti dalam perayaan Ekaristi, kiranya iman mereka semakin kuat dan diteguhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Kita satukan doa dan niat hati kita dengan doa Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat dari Tuhan melalui tangan hamba-Nya yang terurapi. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih telah hadir dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam doa dan permenungan di hari-hari yang akan datang.
Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.